Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji, perkenalkan saya Fitri Altigris. Saya adalah mahasiswa PPG PGSD Universitas Tadulako. Hari ini Senin 12 Juni tahun 2023, saya akan melaksanakan uji kinerja praktik pembelajaran di unit kerja saya SDN Cilegon 5 Kota Cilegon. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, apa kabar? Baik. Assalamualaikum, how are you? I'm fine. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Assalamualaikum, kaifa haluk? Tepuk tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik. Sehat semuanya? Sehat. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita bisa berjumpa kembali di sekolah untuk belajar sebagaimana biasanya. Namun sebelum itu, sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita bersama-sama membaca doa terlebih dahulu. Pembacaan doa pada hari ini akan dipimpin oleh Ananda Rafa. Pada Ananda Rafa silakan maju ke depan. Sebelah sini. Ini, nah itu, ya. Silent please. Okay my friend, before we go study, let's pray together. Begin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ananda Rafa yang sudah memimpin pembacaan doa. Selanjutnya anak-anak, Pak Guru ingin mengecek kehadiran dan kesiapan kalian. Hari ini di antara kalian siapa yang tidak hadir? Hadir semua. Hadir semua ya, alhamdulillah. Ini menandakan bahwa kalian semua bersemangat dalam mengikuti pembelajaran. Selanjutnya Pak Guru minta sebagai sebuah bangsa yang besar, kita bangsa Indonesia harus memiliki jiwa nasionalisme yang besar. Dan untuk itu, untuk menambah rasa nasionalisme, marilah kita menyanyikan lagu kebangsaan kita secara bersama-sama. Pak Guru minta Ananda Elin untuk memimpin menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silakan kepada Elin. Semuanya berdiri ya. Indonesia, kebangsaanku, bangsa
selesai. Terima kasih Ananda Elin sudah memimpin menyanyikan lagu. Sebelum kalian duduk, Pak Guru minta untuk mempersiapkan diri. Coba cek periksa kerapihan kalian ya. Siapa tahu masih ada yang belum rapi, supaya kita mengikuti pembelajarannya semuanya dengan rapi. Kalau sudah selesai silahkan duduk kembali. Biar kita semangat dulu, kita tepuk semangat dulu ya. Ya kita semangat dulu nih. Tepuk semangat. Semangat. Oke. Ya, anak-anak semua, materi hari ini akan berkaitan dengan materi sebelumnya. Pada pertemuan sebelumnya, anak-anak sudah belajar di tema 1 subtema 2 hewan-hewan yang ada di negara-negara ASEAN. Di negara kita ini banyak sekali flora dan fauna, banyak sekali hewan, dan di antara hewan-hewan tersebut banyak hewan yang sudah langka. Kenapa dikatakan langka? Maka itulah yang akan kita pelajari hari ini, dan bagaimana cara melestarikan hewan. Untuk melestarikan hewan ada banyak sekali, untuk melestarikan hewan-hewan yang langka ada banyak sekali cara, dan salah satunya melalui peraturan pemerintah. Peraturan pemerintah hanya bisa dilakukan melalui sebuah jalan yang namanya politik. Di setiap negara di ASEAN memiliki kondisi politik yang berbeda-beda. Maka hari ini kita akan mempelajari bagaimana melestarikan hewan dan juga mempelajari kondisi-kondisi politik yang ada di negara-negara ASEAN. Sudah siap semuanya untuk belajar? Siap. Bagus. Nah, hari ini kita akan belajar tentang pelestarian hewan dan membandingkan kondisi politik dari dua negara ASEAN. Tujuan pembelajaran hari ini adalah dengan mengamati teks, anak-anak akan dapat menemukan ide pokok dan menulis kesimpulan yang terperinci. Kemudian melalui kegiatan di luar kelas, siswa mampu menjawab pertanyaan tentang pelestarian hewan serta melaporkan cara melestarikan hewan di lingkungan setempat dengan benar. Kemudian dengan kegiatan diskusi, siswa dapat menulis laporan tentang perbedaan kehidupan politik dari dua negara terkait kondisi geografisnya dengan benar. Itulah tujuan pembelajaran kita yang akan kita pelajari hari ini. Sebelum itu, Pak Guru akan memberikan pertanyaan kepada kalian. Ya, yang pertama, hewan-hewan seperti harimau Sumatera, badak di ujung kulon, komodo di NTT, kemudian gajah di Lampung, itu semua termasuk hewan yang langka bukan? Langka. Hewan yang langka. Kenapa bisa dikatakan langka? Karena jumlahnya tinggal sedikit. Kalau tidak dilestarikan, tidak dipertahankan, yang sedikit itu akan gimana? Punah. Padahal hewan itu sangat berguna sekali ya untuk kehidupan kita. Apa gunanya, bagaimana cara melestarikannya, bagaimana cara menjaganya, itu akan kita pelajari hari ini. Namun sebelum itu, Pak Guru akan menampilkan sebuah video. Kalian simak baik-baik video ini. Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi bersama Bilkis di pembelajaran IPA kelas 6. Materi hari ini adalah tentang pelestarian hewan dan tumbuhan. Teman-teman, kita mulai pembelajarannya. Indonesia adalah negara yang kaya, termasuk kekayaan alam hayati
Beri tepuk tangan. Pasti kalian sudah mendapatkan informasi dari video tersebut. Ingin menanyakan kepada kalian untuk persiapan belajar hari ini juga ya. Tadi Pak Guru sudah sudah menampilkan video pembelajaran. Bagi siswa-siswi yang ingin menyaksikan ulang video tersebut, bisa men-scan QR code yang sudah Pak Guru siapkan. Kalian hari ini membawa gadget atau membawa handphone? Alhamdulillah kalau sudah membawa, karena pembelajaran hari ini akan banyak menggunakan alat handphone ya, gadget. Kita nanti akan beberapa sesi pembelajaran akan menggunakan gadget untuk men-scan QR code dari beberapa hal ya. Contohnya yang pertama sekarang video pembelajaran. Silakan scan QR code bagi yang ingin menyaksikan kembali video pembelajaran ya. Ini dari Pak Guru. Silakan arahkan handphonenya ke video pembelajaran ini. Nanti videonya bisa kalian simpan atau kalian tonton ulang ketika nanti mengisi LKPD atau presentasi kalian. Silakan coba yang membawa gadget. Kelompok tinggal kalian yang mengarahkan. Sudah? Oh, sini. Yang ini udah? Ya. Muncul video pembelajarannya? Bagus. Sudah ya, Pak Guru simpan lagi. Jadi itu video pembelajaran yang sudah Pak Guru tampilkan. Selanjutnya, informasi apa yang kalian dapatkan dari video tersebut? Waduh, foto siapa ini? Ya. Informasi apa yang kalian dapatkan? Apa? Dapat melestarikan hewan. Terus banyak tadi ya informasi yang didapat. Tapi kita masih mempertanyakan bagaimana langkah-langkah melestarikan hewan langka tersebut ya. Kita akan melakukan observasi atau mengidentifikasi bagaimana cara melestarikan hewan dan juga mengidentifikasikan politik di berbagai negara ASEAN. Mengapa hewan-hewan tersebut perlu dilestarikan? Apa manfaatnya bagi kelangsungan hidup rakyat Indonesia? Ya, jadi kita harus menjawab permasalahan-permasalahan ini, kita harus diskusikan di dalam kelompoknya masing-masing. Pak Guru bagi kelompok kalian, membagi di kelas ini dalam 4 kelompok ya. Ini sudah dibagi kelompoknya ya, sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Kita dari kelompok sebelah kiri Pak Guru, kelompok 1, kelompok 2, kemudian kelompok 3, dan yang terakhir kelompok 4. Ini adalah kelompok diskusi kalian. Sementara ini, setelah ini kita akan belajar di luar kelas ya. Kita akan belajar di luar kelas. Kita akan menggunakan fasilitas kelas, fasilitas di luar, dan juga di perpustakaan untuk mencari informasi seputar kondisi politik yang ada di negara-negara ASEAN. Masih ingat negara ASEAN apa saja? Malaysia, Filipina, Myanmar, Brunei, Thailand, Kamboja, Indonesia, Timor Leste, dan Laos. Ya, ada banyak negara ASEAN, negara-negara tetangga kita, dan kita akan identifikasi, kita akan
cari bagaimana kondisi politiknya ya. Dan kita akan tulis sebagai laporan. Nanti setelah kita mendapatkan informasi tersebut, kita tuliskan di dalam sebuah lembar kerja, di dalam sebuah kertas untuk nanti dipresentasikan di depan kelas secara berkelompok ya. Baik, kita pindah tempat, kita belajar di ruang kelas. Silakan keluar. Baik anak-anak, kita sudah ada di halaman luar kelas ya. Ini pengalaman baru ya, karena biasanya kita selalu di ruang kelas, sekali-sekali kita berada di luar kelas untuk menghirup udara segar. Karena ini juga termasuk sesuatu yang harus kita syukuri, sekolah kita masih memiliki fasilitas halaman sebagai tempat kita untuk belajar juga ya, karena semua tempat di sekolah ini adalah tempat untuk belajar. Kemudian Pak Guru ini di luar sini Pak Guru akan membagikan lembar kerja untuk kalian semua mengerjakan, tapi mengerjakannya secara kelompok ya. Pak Guru sudah membagi kelompok tadi di kelas menjadi berapa kelompok? 4 kelompok. Kalian masing-masing sudah punya kelompoknya ya. Berkumpul dengan kelompok masing-masing, diskusikan apa yang ada di lembar kerja ini ya. Lembar kerja ini didiskusikan kemudian dikerjakan. Apa tugasnya? Silakan pelajari di dalam lembar kerja ini. Nanti Pak Guru akan bagikan. Langka itu ya, hewan-hewan yang langka itu, kalau tempat tinggalnya, hutannya dijadikan perkotaan, dijadikan tempat-tempat yang biasa dibangun oleh manusia, tentu mereka akan terganggu, dan itulah yang salah satu yang menjadi akibat hewan itu menjadi langka. Di sini ada pertanyaan-pertanyaan dan tugas-tugas yang harus kalian selesaikan. Kita akan mengerjakannya di dalam perpustakaan sekolah kita ya. Pak Guru akan bagikan perwakilan dari kelompok 1. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Oke. Ya. Kita akan mengerjakan itu di perpustakaan. Siap? Silakan langsung duduk berkelompok, sesuai kelompok masing-masing untuk kita melakukan diskusi. Selain sumber informasi yang ada di perpustakaan ini, kalian bisa membuka bahan ajar yang Pak Guru sudah siapkan di QR scan lagi ya, scan QR kode lagi. Silakan buka gadget kalian, bisa men-scan ini untuk mendapatkan bahan ajar. Silakan buka lagi handphonenya. Nah, Pak Guru siapkan ya. Oke, mana yang siap dulu? Nih, oke, kelompok ini. Ya, lanjut, buka. Mana? Silakan scan QR kode ini. Masing-masing kelompok minimal perwakilan lah ya, ada yang gadgetnya digunakan untuk diskusi bersama. Sudah semuanya? Nah. 1 Vietnam dan Singapura. Kelompok 2 Thailand dan Filipina. Kelompok 3 Malaysia dan Myanmar. Kelompok 4 Indonesia dan Kamboja. Kalian bandingkan kondisi politiknya ya. Ya, tulis itu 2 negaranya ya. Tulis 2 negara. Ditulis. Iya. Tolong dibagi tugas juga nanti siapa yang akan menjadi moderator dan siapa yang akan membacakan hasil laporan ya kaliannya ya, dibagi tugas lah.
Baik anak-anak, waktunya sudah habis. Setelah ini kita akan melakukan presentasi masing-masing kelompok, di dalam kelas. Jadi kita setelah ini kembali ke kelas kita ya. Jangan lupa untuk membereskan buku-buku yang tadi kalian ambil, kembalikan ke tempatnya. Kemudian mejanya juga dirapikan kembali. Setelah itu kita kembali ke kelas. Kita presentasi masing-masing kelompok. Paham? Oke, kalau sudah paham, silakan dirapihkan. Ya. Alhamdulillahirrabbilalamin, anak-anak kita sudah kembali ke kelas. Setelah tadi kita melakukan kegiatan di luar kelas dan juga melakukan diskusi di perpustakaan. Kita sudah mengamati teks tadi di perpustakaan sehingga kalian sudah bisa menemukan ide pokok yang akan kalian tuliskan menjadi sebuah perbandingan kondisi politik antara dua negara di ASEAN. Pak Guru pun sudah membagi negara-negara mana yang harus kalian bandingkan di kelompoknya masing-masing. Kemudian kita sudah melakukan identifikasi yang melalui kegiatan diskusi bagaimana cara melestarikan hewan yang langka serta melaporkannya dalam lembar kerja kalian masing-masing. Kita juga sudah melakukan diskusi sehingga kita sudah bisa membuat laporan tentang perbedaan kehidupan politik dari negara-negara yang ada di ASEAN. Mohon perhatiannya, selanjutnya kita akan melakukan presentasi dari masing-masing kelompok melestarikan hewan dan juga membandingkan politik dua negara di ASEAN. Kita random, yang pertama kelompok 4 terlebih dahulu. Silakan kelompok 4 untuk maju ke depan. Beri tepuk tangan. Dibacakan dari pertanyaan yang tentang melestarikan hewan dan juga kondisi dua negara. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pembangunan perkotaan diharapkan hutan bisa menurunkan kualitas hidup manusia. 2. Bagaimana dengan nasib hewan-hewan yang hidup di bawah? Presiden Raja Norodom Sihamoni, Kepala Pemerintahan Perdana Menteri Indonesia, Ibu Kota Phnom Penh, Nasional Nongkoret, Royal Kingdom. Indonesia adalah dengan Presiden Joko Widodo, Ibu Kota Jakarta. Presentasi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan untuk kelompok 4. Jadi kelompok 4 sudah membandingkan kondisi politik dua negara, yaitu Indonesia dan negara apa tadi, negara apa? Kamboja. Selanjutnya Pak Guru beri kesempatan kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. 1. Apa yang terjadi dengan hutan tersebut apabila dijadikan perkotaan? Adalah berkurangnya area
2. Silakan kembali ke tempat. Jadi kelompok 2 sudah mempresentasikan kondisi dua negara, yaitu Thailand dan Filipina, ya. Selanjutnya Pak Guru beri kesempatan untuk kelompok 3. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan diskusi kami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Jadi kelompok 3 sudah menjelaskan, ya, permasalahan bagaimana melestarikan hewan dan juga membandingkan kondisi politik dari dua negara. Yang terakhir, kelompok 1. Pak Guru beri kesempatan untuk kelompok 1. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Alhamdulillah, masing-masing kelompok sudah berani maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Semuanya sudah mengerjakan LKPD yang sudah diberikan, sudah menganalisis bahan ajar, dan juga sudah berdiskusi secara berkelompok. Pak Guru ucapkan terima kasih, dan nanti LKPD-nya mohon dikumpulkan, ya. Selanjutnya kita terakhir akan melaksanakan evaluasi. Pak Guru minta siapkan gadgetnya masing-masing, karena evaluasi kita menggunakan QR code kembali untuk di-scan. Nanti soalnya muncul di HP kalian masing-masing. Bagi yang belum membawa gadget handphone, kita bergantian saja, ya. Soalnya nanti ada 10 berbentuk pilihan ganda. Silakan mengerjakan. Kalau sudah, langsung bergantian dengan temannya yang belum. Oke? Ya, silakan scan QR code yang ada di depan layar. Silakan. Ya. Kerjakan secara sendiri-sendiri, ya. Secara sendiri-sendiri, karena nanti data kalian yang akan masuk ke dalam data Pak Guru, ya. Silakan di-scan dan dikerjakan secara mandiri soal evaluasi tersebut. Ya. Kerjakan soalnya dari 1 sampai 10.
Ya, sudah beberapa yang masuk ini. Anak-anak, alhamdulillah kita sudah sampai kepada akhir pembelajaran. Hari ini kita sudah banyak sekali melakukan kegiatan pembelajaran ya, sejak dari di dalam kelas, ke luar kelas, ke perpustakaan, sampai kembali lagi ke kelas. Banyak yang sudah didapatkan dan sekarang Pak Guru minta ada yang bisa menyimpulkan atas pembelajaran kita hari ini ya, atas materi kita hari ini. Kira-kira ada yang mau menyimpulkan pembelajaran hari ini? Silakan Firsa. Bagaimana pembelajaran hari ini? Saya sangat senang sekali Pak belajarnya menggunakan teknologi. Oke, karena kita hari ini banyak menggunakan QR code ya, scan QR code. Dan itu memang ya sekarang yang namanya kita udah menggunakan gadget, kita harus mengikuti pembelajarannya ya. Silakan Irika. Oh iya, tadi sudah memberikan jawabannya bagaimana melestarikan hewan yang langka. Dari banyak hewan ya, dari mulai pelestarian, suaka marga satwa, dilindungi sesuai dengan peraturan dan kondisi politik daerah negara masing-masing. Dari kelompok ini ada yang mau menyimpulkan? Mengaruhi bagaimana melestarikan hewan langka. Iya, jelas. Karena di dalam politik itu ada unsur kepala negara tadi yang kalian sudah presentasikan, di mana mereka bisa membuat peraturan melarang pemburuan liar, melarang jual beli misalkan kulit hewan ya, harimau yang dicari-cari itu mereka bisa melarang secara politik sehingga hewan langka bisa dilestarikan, bisa diatasi. Jadi ada kaitannya, ada hubungannya ya. Baiklah anak-anak, itulah pembelajaran kita hari ini. Pak Guru harap kalian terus berusaha untuk belajar dan belajar. Semangat terus selalu untuk belajar. Semoga kalian menjadi anak-anak yang pintar, yang belajarnya bisa belajar di mana saja, kapan saja, dengan apa aja, termasuk menggunakan alat-alat teknologi yang hari ini sudah kalian gunakan. Pak Guru sangat bangga, Pak Guru ucapkan terima kasih atas pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan kita bisa belajar kembali pada pertemuan selanjutnya. Sebelum pulang, marilah kita membaca doa terlebih dahulu. Pembacaan doa sebelum pulang dipimpin oleh Rafa. Silakan Rafa. Silakan nanti langsung pulang, hati-hati di jalan dan salam untuk orang tua di rumah. Jangan lupa sholat zuhur ya, sholat zuhur dan sholat 5 waktu lainnya. Terima kasih Pak Guru Wahidi, kurang lebihnya mohon maaf. Bila itu hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.